Polisi mulai dampingin penagihan tim lapangan dari DC Pinjol atau dari tim penagihan pinjol. Nah, apakah benar dan apakah emang boleh ya sekarang polisi bertindak untuk mendampingi? Mungkin buat orang awam akan percaya akan hal ini. Karena ya mikirnya kita ini utangnya sama perusahaan dan kita nggak bayar-bayar, ya kita layak untuk dicari dan kita juga layak untuk ditagih dan bahkan mungkin polisi pun juga layak untuk ditugaskan untuk ya menghampiri kita agar kita bisa bayar. Nah, namun nyatanya sebenarnya ini nggak kayak gitu. Ini tuh sebenarnya kita itu bermasalah di utang pinjol. Itu sebenarnya adalah masalahnya perdata. Di mana polisi harusnya nggak ikut campur. Dan polisi juga sebenarnya nggak ada urusan soal penagihan pinjol. Meskipun tim pinjol meminta polisi untuk ikut menagih gitu ya. Nah itu nggak bisa. Tim polisi nggak bisa kayak gitu. Dan nggak boleh karena kan ini urusan perdata. Kecuali ada kerusuhan, ada potensi untuk keributan, ada potensi untuk adanya tindakan-tindakan kriminal. Nah, itu mungkin bisa polisi, tapi tujuannya bukan untuk membantu menagih ke teman-teman, tapi ya untuk mengamankan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, beda ya. Polisi ikutan datang, ikutan menagih, membuat kalian harus bayar hari itu dengan ya cuman mengawasi dan mengamankan aja agar tidak terjadi kerusuhan. Itu harap dibedakan karena banyak orang yang salah mengartikan dan keliru. Nah, selain itu, kalaupun memang ada putusan pengadilan akan ada penyitaan barang dan lain sebagainya, baru biasanya polisi juga diperbantukan untuk bertugas karena ada potensi kerusuhan atau keributan nantinya. Ya, tapi tentu saja bukan bertujuan untuk membuat teman-teman ya harus bayar hari itu. Bukan bertujuan untuk menagih teman-teman, bukan bertujuan untuk menangkap teman-teman karena tidak bayar pinjol, enggak kayak gitu ya. Jadi kalau ada ancaman-ancaman polisi bakal datang, polisi bakal terus menagih, nggak usah khawatir, nggak usah panik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan kayaknya nggak bakal terjadi deh hal-hal seperti itu teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu video yang ingin saya sampaikan, nggak usah panjang-panjang karena memang biasanya urusan polisi-polisi kayak gini tuh memang sengaja diramekan agar ya nasabah yang masih awam, yang masih belum tahu, itu ketakutan dan mau nggak mau mereka harus mencari cara apapun untuk bisa bayar hutangnya dengan segera. Tapi ya semoga semakin banyak orang-orang yang tahu, semakin banyak orang-orang yang sadar, semakin banyak orang-orang yang mengerti ini hanyalah bualan dan juga ancaman-ancaman belaka dan nggak mungkin kejadian beneran. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semangat terus buat teman-teman semua. Semoga rezekinya dipermudah, semoga rezekinya diperlancar, sehat-sehat selalu, dan semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Tetap semangat ya, nggak usah takut. Insya Allah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, itu insya Allah aman banget.